Anak pertama saya sudah masuk usia 5 tahun. Segala tanda ingin bersekolah sudah ada padanya. Ketahuilah tumbuh kembang anak usia 5 tahun ya Bunda. Hai Bunda, welcome to my YouTube channel. Saya Gita Rohik, ibunya 2 anak. Ketika si kecil berusia 5 tahun, ia sudah sangat kreatif dan bisa melakukan banyak cara untuk menyelesaikan masalahnya. Ia aktif tetapi sudah bisa mengendalikan dirinya. Kemampuan untuk banyak bicara dan melakukan gerak fisik sudah jauh lebih baik. Anak usia 5 tahun sudah benar-benar tidak terlihat seperti bayi lagi. Si kecil sudah mampu mengeksplorasi dunia sekitarnya. Ia sudah bisa meminta izin ketika hendak bermain ke rumah temannya. Pendek kata, ia anak yang bisa diajak bekerja sama dan bisa diatur, relatif stabil dan mandiri. Yang pertama, perkembangan anak usia 5 tahun dari sisi akalnya. Si kecil sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan serius dan mencari jawaban serius pula. Ia sudah mampu berpikir sebelum bertanya loh Bun. Si kecil juga sudah bisa diberi pengertian. Ia akan menerima dan bahkan mencari arahan dan bimbingan dari orang tuanya. Si kecil juga sudah banyak bicara. Ia sudah tahu kurang lebih 2000 kata tunggal dan itu jumlah yang cukup baik untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan cerdas setiap harinya. Si kecil juga tertarik pada sebab akibat serta pada hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ia ingin tahu bagaimana jika kue dimasukkan ke dalam oven. Ia juga ingin tahu kemana orang tuanya pergi bekerja. Mengapa rumput liar harus dicabuti? Nah, semua jawaban yang dia peroleh dari pertanyaan-pertanyaan itu, dia simpan sebagai pengetahuannya. Gambar yang dibuatnya juga sudah mulai dipahami. Jika ia menggambar orang, dia sudah menambahkan kepala, tangan, dan kaki. Pada saat yang sama pula, ia juga sadar bahwa gambarnya belum sempurna. Nah, poin penting dari perkembangan anak usia 5 tahun ialah sudah tahu fungsi uang dan mulai menggunakannya. 2. Perkembangan anak usia 5 tahun dari sisi sosial. Si kecil sesekali masih tantrum loh Bun, dan masih memiliki ketakutan, keisengan, dan kesenangan khas anak-anak. Si kecil sudah mulai jarang bertengkar, yang membuat orang tuanya terpaksa untuk membantunya. Si kecil sudah cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri. Dan ia sudah mulai berhati-hati jika di tempat umum, sehingga ia tidak akan pergi jauh dari Bunda. Memperluas orang yang dikenalnya, sekaligus merasa memiliki kedekatan dengan orang-orang tertentu, misalnya dengan guru, om, tante, nenek, dan kakeknya. Baginya, punya teman adalah hal yang penting. Walau persahabatan pada masa ini silih berganti. Untuk menyelesaikan masalahnya, ia sudah mampu menggunakan cara-cara yang lebih cerdik loh Bun. Misalnya bernegosiasi dan berkompromi. Si kecil menggunakan kemampuan fisik, imajinasi, dan kognitifnya untuk mengatur emosinya. Misalnya ketika ia sedang kesal, ia tanpa disuruh lalu masuk ke kamar. Hal penting yang harus dilakukan dalam perkembangan anak usia 5 tahun dari sisi sosial ialah berusaha menjalin pertemanan agar bisa diterima oleh teman-teman lainnya. 3. Perkembangan anak usia 5 tahun dari sisi fisiknya. Kamu sudah bisa berlari dengan gerak yang wajar. Ia biasanya senang menari, melompat dengan bergantian kaki. Kalau naik turun tangga, sudah bisa bergantian kaki, bisa berdiri di atas satu kaki dengan waktu yang cukup lama. Aktif sekali loh Bun, dan sepertinya tidak kenal capek ya. Bisa berganti baju dengan cepat, menalikan tali sepatunya sendiri loh Bun. Perkembangan fisik yang mungkin terjadi, sudah terlihat apakah ia memiliki kecenderungan kidal atau tidak.
Bagaimana cara kita sebagai orang tua membantu perkembangan anak usia 5 tahun? Bunda ingin membantu perkembangan anak agar bergerak positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pertumbuhan anak usia 5 tahun dalam keadaan baik. Pertama, ajak menggambar sebagai sarana melampiaskan emosinya. Di perkembangan anak usia 5 tahun, emosi anak sedang meledak-ledak dan terkadang sulit untuk dikendalikan. Maka, sangat penting untuk mengajarkan anak mengendalikan emosinya, seperti senang, sedih, marah, atau saat anak merasa stres. Bunda bisa mengajarkan kegiatan menggambar sebagai sarana melampiaskan emosi tersebut. Bila kurang berpengaruh, ajak anak untuk menarik nafas panjang agar emosi bisa diredam. 2. Membuat kebiasaan dengan peraturan sederhana. Untuk mengarahkan anak usia 5 tahun, Bunda bisa membuat peraturan sederhana dan dilakukan berulang-ulang ya Bunda. Sebagai contoh, selesai dari luar rumah, beri arahan kepada anak untuk menyimpan sandalnya atau mencuci tangan dengan sabun. Bunda juga bisa membiasakan si kecil untuk berhati-hati saat menyeberang jalan dengan kalimat sederhana, tetapi mudah dipahaminya. Sebagai contoh, lihat kiri, kanan, sebelum menyeberang ya. Atau menaruh piring ke dapur ketika selesai makan sesuai gizi anak. Tidak lupa untuk melakukannya berulang ya Bunda, sehingga anak menjadi terbiasa melakukannya. Ketiga, memberikan pujian. Pujian di sini tidak perlu berlebihan ya Bunda, seperlunya saja di saat tertentu. Bunda juga bisa memujinya ketika ia melakukan peraturan dan kebiasaan baik yang sudah ditentukan, seperti buang sampah pada tempatnya atau menaruh piring ke dapur. Ini membuat anak jadi lebih percaya diri dan merasa dihargai. Tak lupa juga ucapkan terima kasih setelah ia melakukan hal-hal tersebut. 4. Menjadi contoh bagi anak. Hal penting ialah anak adalah peniru ulung ya Bunda. Jadi bila anak ingin berbuat baik, orang tua perlu memberikan contoh yang baik pula. Anak akan memperhatikan jika orang tua tidak menaati peraturan yang sudah dibuat. Sebagai contoh, menyimpan sepatu sembarangan setelah pulang kerja atau menaruh baju kotor di atas kasur. Pada usia ini tentu saja akan ada banyak tonggak tumbuh kembang baru yang bakal dialaminya. Selain itu, si kecil sudah mulai siap masuk TK. Sepertinya baru kemarin ia makan disuapi, mandi dimandikan, dan memakai baju juga dibantu. Bahkan belum bisa melakukan apa-apa sendiri. Taman bermain kanak-kanak atau TK merupakan bentuk pendidikan formal yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh atau menekankan seluruh aspek kepribadian anak. TK menyiapkan seorang anak untuk bisa masuk ke sekolah dasar atau SD. TK sendiri terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahun pertama anak berada di TKA dan nantinya naik kelas menuju TKB di tahun kedua. Sebaliknya, playgroup merupakan pendidikan non-formal yang menjadi salah satu upaya untuk melatih anak dalam bersosialisasi. Di playgroup, anak-anak dikenalkan dengan sekolah sejak dini. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, cara mengenal warna, bentuk, binatang, dan sebagainya sebagai bentuk pengetahuan dasar. Anaknya rencana akan dimasukkan kemana nih Bun? Usia anak sudah cukup ya? Isi di kolom komentar ya, anaknya dimasukkan kemana dan alasannya. Sekian pembahasan yang saya tahu tentang perkembangan anak usia 5 tahun. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda. Di-like dan di-share video saya ini ya Bunda. Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga supaya dapat notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih Bunda.